Setelah saya tadi konfirmasi dengan tim saya nggak perlu capek-capek ngelaporin Widya karena sudah ada laporan yang masuk untuk Widya. Ditunggu aja ya Ibu Widya ya. Minta alamat rumahnya Widya, masa cuma ngasih 10 juta, pengacara apa itu bro? Kalah sama Hotman Paris ya. Hotman Paris aja sekali tampil itu 7 miliar bro. Ya masa sampeyan cuma ngasih 10 juta? Aduh, 10 juta mah cuman kebeli apa itu orang ya. Kasihan capek-capek nganterin sampai ke Pulau Sunda sana. Betul nggak? Ada yang bilang saya mirip Haja Mira Hayati lagi, ya udah nggak apa-apa. Mirip Linda juga nggak apa-apa dibilang. Sumpah gue panas banget tau. Sumpah panas. Aduh. Saya nggak bisa jawab sekarang Pak benar atau tidak, kan proses penyelidikan sedang dilakukan. Kalau mau tanya sama pengacaranya langsung ya, jadi supaya nggak salah pembicaraan, karena kan kami kuasa hukum korban, pasti kami akan membela korban gitu. Iya, saya kakaknya Linda, benar. Saya juga Linda. Apalagi nggak ada yang jadi landasan, jadi petunjuk. Sidangnya nggak tahu, belum tahu saya. Lagi di DM aja lah nanti backpacker nanti di pelintir lagi deh. Lalat lagi. Kalian telat masuk ya? Ya nanti kalau aku di Lampung konsul boleh ya. Zia boleh tanya nggak? Boleh. Kak Putri wajahnya adem banget, amin, makasih, insyaallah. Tai lalatnya pindah-pindah Bu Linda. Iya, ini aku pakai kamera depan. Nah, aku sepil pakai kamera belakang. Tak sepil sekali lagi ya. Tuh, pindah nggak tai lalatnya? Ayo. Gimana? Udah lihat tai lalatnya? Udah pinter apa makin bodoh kalian? Udah pinter kan? Aduh. Nah, gimana? Udah ngeliat belum? Lalatnya balik. Jangan. Makasih warga Lampung. Siapa makin kesini makin kesana? Jangan maulah. Kalian tuh harus pinter. Masyarakat Indonesia tuh harus pinter, harus bertambah SDM-nya, jangan semakin turun. Masa percaya omongan TKW, mantan TKW yang nggak bener begitu? Saya nanti ada live di TV Apa Kabar Sore. Ini di sana jam 3 ya, di sini udah jam 5, berarti setengah lagi. Widya itu dapat informasi dari TikTok, terus dirangkum seakan-akan info itu dari dia. Pintar, ya kan? Iya tadi handphonenya lobet. Cerdas, benar. Linda kesurupan adalah saksi kunci menurut Putri, bukan menurut saya, tapi menurut orang banyak. Karena yang kenal dengan Vina adalah Linda waktu itu. Yang kesurupan Vina adalah Linda. Ya kami katakan dia adalah saksi kunci. Kami berharap dia mengetahui. Ternyata tidak. Wali kota bukan gubernur. Saya nggak pernah mundur. Siapa bilang mundur? Orang saya tampil terus di TV. Saya tuh sebenarnya udah males gitu ngejelasinnya gitu kan. Biarin aja lah netizen tahu sendiri, ngapain, nggak penting juga gitu kan.
Mbak benci nggak lihat Bu Widya? Enggak, lucu Bu Widya. Bu Widya tuh lagi lucu-lucunya. Kan dia naikin followers YouTubernya. Wajar lah dia cari, cuman saya nggak suka kalau dia udah menyamakan orang sampai membuat-buat VT saya. Itu udah dihapus sama dia. Tapi ingat, ada hukum yang berlaku di Indonesia. Jangan salahin kalau seandainya nanti ada proses hukum buat si Widya ya. Nggak tahu. Jangan nanya lagi, Teh Lala tadi udah aku sepil. Gimana sih? Iya, saya juga sedih ngeliat ceritanya itu ya. Mudah-mudahan yang terbaik lah ya. Makasih Wali Kota Lampung ya, amin. Makasih doain ya. Saya nggak mau bersaing sama orang yang bukan level saya. Biarin aja, dia mau cuap-cuap, mau ngapain suka-suka dia. Biarin aja, soalnya kan dia cari makannya dari dari live ya, mungkin dari live, dari YouTube. Setelah pensiun jadi TKW 2018 aja masih TKW dia. Nggak boleh berasumsi begitu. Tidak perlu saya melaporkan Mas, nanti juga ada saatnya kok. Makasih. Tadi yang nonton banyak, ini udah 600 orang, mungkin lagi kerja, nggak apa-apa. Netizen sekarang masalahnya gampang banget kena hoax ya, harus dimaklumi karena kita sendiri tuh kadang kan males ya nonton berita ya kan. Kadang males ngebaca berita, bener nggak sih ini gitu, karena kan panjang beritanya. Tapi saya berharap sih semakin hari semakin menambah wawasan kalian ya, bahwa berita itu harus ditonton secara full. Nontonnya dari YouTube aja, langsung YouTube-nya TV One, Kompas TV gitu, atau berita-berita infotainment yang jelas gitu. Jadi jangan dengar cuma seperempat. Mbak Putri sudah Pak Rudiana udah ketemu belum? Enggak pernah ketemu Pak Rudiana. Ada info Pak Rudiana ketangkap, itu hoax, itu salah. Itu kan kejadiannya di Medan yang diposting sama Widya kan? Kejadian di Medan. Iya. Semangat. Yakin Linda ini banyak bohongnya? Iya, saya banyak bohongnya, benar. Linda, iya saya talalet yang bisa pindah-pindah. Tanya dong, jangan nanya saya kan bukan kuasa hukumnya Rudi. Enggak, saya emang nggak pernah melas, santai aja Mbak, santai Mas. Iya, pokoknya kalau netizen nonton tuh semakin hari semakin cerdas, itu saya makin cinta. Bantu kita untuk mengungkap pelaku, jangan bantu kita untuk menguburkan pelaku ya. Karena uang apa kemanusiaan menurut kamu apa? Emang kamu pikir saya dibayar? Kim, coba Kim naik deh, ayo ngomong sini sama saya, jangan berani ngechat doang. Ini Tor Iko naik nggak apa-apa nih, satu nih aku naikin. Mana tadi? Kim, ayo Kim naik Kim. Jangan cuman berani ngomong doang di situ. Saya tuh, halo, Tor Iko, apa nih namanya, Tor Iko ya? Iya Kak. Mau nanya apa? Gak apa-apa ya Kak nanya. Oke, Boleh. mau tanya apa aja? Mungkin yang lagi dibahas tentang kasus Vina, mau nanya. Ini kan tentang udah 8 tahun lalu. Tapi aku ikutin untuk kasus-kasusnya itu dari TV dan media-media lainnya, itu diinfoin bahwa kurang bukti kayak scientific crime gitunya. Crime investigation. Ya, scientific crime investigation. Ya, scientific crime investigation-nya itu kan kurang, seperti kayak cek DNA-nya apa benar apa enggak, terus dan lokasi juga berubah-berubah. Ini menurut kakak pribadi aja itu kira-kira ini akan terungkap sebenar-benarnya nggak sih Kak? Apalagi di situ, pada saat itu juga nggak ada CCTV, terus
scientific crime investigation juga kurang. Apa ini akan benar-benar kayak oke 100% ini terbukti benar dan valid gitu. Soalnya kan yang paling kuat kalau misalkan membuktikan sebuah hukum itu pasti dari itu yang paling kuat, gak hanya kayak saksi atau opini yang kata Pak siapa itu untuk kalau mengandalkan saksi manusia itu terdistorsi dan lain-lain gitu-gitu. Jadi gini, karena kan saat 2016 kan bukan kami sebagai kuasa hukum baik dari korban maupun tersangka ya. Yang harusnya kita pertanyakan adalah saat itu, yang harusnya kalian tanya juga saat ini adalah kemana saja kuasa hukum para terpidana saat itu. Ya, itu adalah hak mereka untuk meminta proses peradilan ataupun proses investigation tersebut secara rinci dan detail saat dari kepolisian sampai di kejaksaan dan sampai dengan di pengadilan. Itu harusnya mereka yang minta, bukan sekarang. Seharusnya gitu. Jadi menurut saya ini bukan hanya kesalahan dari proses penyelidikan, namun ada juga dari proses kita sendiri sebagai kuasa hukum si para terpidana itu. Contoh sekarang ini bukan contoh tapi bukti dan fakta saat ini. Ternyata kuasa hukum Saka Tatal Ibu Titin itu 8 tahun tidak mengambil putusan kasasi. Bagaimana coba? Apakah dia dikatakan membela si Saka Tatal dengan secara sukarela dan dengan benar-benar? Kok bisa 8 tahun putusan tidak diambil? Nah, itu aja yang menjadi penalaran kita. Kemudian Pak Jogi selaku kuasa hukum 5 terpidana itu tidak melakukan upaya hukum lanjutan, hanya sampai sebatas pengadilan tingkat pertama. Jadi banding tidak, kasasi tidak, apalagi PK. Gitu. Jadi itu harus yang harus dipahamin ya. Jadi menurut saya saat ini kita yang punya pendidikan yang lebih dari masyarakat yang lain, ayo semangat dukung Polri, dukung semua orang yang memang bisa memberikan petunjuk. Jangan malah kita diacak-acak, diadu domba sama orang yang tidak ada kepentingannya gitu. Itu jadi pintarlah untuk bermedia sosial, pintarlah untuk memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Gitu ya. Ya, thank you Kak. Ya sih betul, setuju sama Kak Putri. Kalau misalkan ini kan banyak mungkin misalkan saya seperti rakyat biasa karena ada kasus yang ini yang begitu kayak on point gitu ya. Jadi kita seperti rakyat biasa belajar hukum nih sedikit demi sedikit belajar prosesnya. Jadi apalagi ini nasional. Ini tergantung netizennya juga kan, kebanyakan sekarang kan karena the power of social media itu kan bisa menggiring opini karena kebanyakan opini misalkan salah nih, opininya salah atau analisanya salah, tapi karena kebanyakan orang yang mengatakan seperti itu yang salah ini bisa jadi benar gitu. Makanya jangan yang menganalisa kayak oke, ini benar, belum tentu mengetahui kebenarannya atau tidak, karena di sini bukan memperbaiki cara berpikir masyarakat juga sih, tapi cara memperbaiki hukum di Indonesia. Ini pasti menjadi apalagi filmnya diputar di luar, nanti kalau nggak salah diputar di luar udah di Malaysia. Nanti kan pasti hukum di Indonesia atau habits orang Indonesia pasti jadi perhatian juga sama orang-orang luar. Iya, makanya itu yang saya sedih sekali. Maksudnya ini perkara bukan sulit ya, tapi kita terlalu banyak dicampuri tangan dengan orang-orang yang tidak punya kepentingan, hingganya merusak proses peradilan. Kalau memang peradilan kita ini sudah sesat, jangan disesat-sesatkan lagi. Betul. Gitu. Ya. Jadi pokoknya saya pesan dengan kalian, ini handphone saya sudah melobet lagi. Ini sampai sambari megangin ini nih untuk naruh di belakang handphone biar dingin. Ya. Jadi nanti kalau saya ada waktu kita live lagi. Ya, jangan nanti dibilang Mbak Putri live terus kapan. Ini saya justru lagi tunggu orang lagi kosong waktu, saya live. Ya, jadi mudah-mudahan. Kak, boleh nanya nggak? Tapi ini bukan soal kasus itu. Apa itu?
aku kan nonton ngikutin Kak Putri, tapi aku pengen belajar gimana cara menghandle menghandle emosi Kak Putri untuk tetap misalkan dalam tekanan nih dalam suatu ruangan atau dalam suatu forum, Kak Putri tetap bisa tenang gitu untuk menghadapi dan tidak terpancing, dan jawabannya itu tetap tidak memakai emosi tapi tetap logika gitu Kak. Gimana sih Kak? Sebenarnya itu kembali kepada individu masing-masing ya. Saya pun ada saatnya bisa emosi, tapi kan itu forum yang tempatnya memang bukan untuk gontok-gontokan. Dalam artian itu forum pembahasan yang kasusnya saat ini sedang viral. Jadi saya sebenarnya tidak saya juga orangnya temperamen kok. Saya orangnya temperamen, saya juga orangnya emosional. Tapi karena lebih tadi saya nanti kalau saya bilang ibadah terlalu lebay gitu-gitu kan ya. Tapi semuanya kembali kepada individunya sendiri. Semakin dewasa kita berpikir, terus semakin banyak kita bertemu dengan orang-orang, semakin kita bisa mengontrol emosi. Dan satu lagi, biasakan puasa. Insya Allah kalau puasa kalian pasti bisa kontrol emosi. Itu aja sih. Jadi saya nggak memojokkan kuasa hukum siapapun ya di sini. Cuma ini koreksi bagi kita semua bahwa semua orang itu punya hak untuk berbicara dan ada ruang dan ada tempatnya. Itu jangan sampai apa yang mereka sampaikan itu dipelintir. Dan saya jujur, waktu saya berdebat dengan Ibu Titin sama sekali tidak ada tendensi saya untuk minta diviralkan. Saya nggak tahu, malah tahu-tahu besok pagi saya bangun tidur tuh udah rame banget. Saya nggak tahu malah gitu. Jadi kembali kepada kita harus berpikir secara logis. Kita berhadapan dengan orang-orang yang belum tentu dia juga punya kemampuan yang sama dengan kita, bahkan mungkin kita juga nggak punya kemampuan yang sama dengan dia gitu, ya kan? Jadi belajar aja untuk sabar. Saya ini kalau sebenarnya saya kesel nih sama netizen, tapi saya berpikir lagi, banyak netizen yang tidak paham dengan proses hukum, ya kan? Banyak netizen yang gampang untuk terprovokasi gitu. Tapi lihatlah nanti suatu saat bagi siapapun yang menghancurkan dan yang mengacak-ngacak proses penyelidikan, itu akan ada sanksinya kok. Kalau Widya dilaporin nggak? Saya nggak perlu melaporkan Widya kok, sebentar lagi juga, tungguin aja. Saya nggak perlu capek-capek ngelaporin Widya, tungguin aja. Sabar guys. Kamu terlalu percaya sama polisi? Ya iya dong, saya percaya sama polisi. Yang proses kan polisi, bukan kamu. Saya harus percaya sama kalian, nggak mungkin kan? Coba kalau kamu kecopetan, kamu kemalingan, kamu dianiaya orang, kamu lapornya kemana? Coba, ke kantor polisi kan? Terus kalau kamu sendiri udah nggak percaya sama polisi, mau percaya sama siapa? Berarti negara Indonesia ini sudah tidak ada lagi tempat untuk mengadu, gitu ya. Jadi saya berharap mungkin banyak adik-adik mahasiswa juga, ibu-ibu yang nonton, ayo kalian tuh harus cerdas, harus pinter, jangan mau dan jangan gampang-gampang dikompor-komporin sama orang. Ya saya, ini nih ada yang ngomong lagi nih, Bu Putri itu Widya sudah menyerang pribadi, apakah Ibu akan melakukan langkah hukum untuk Widya? Tadi saya udah jawab. Tim saya sudah melakukan kronologis, membuat kronologis apa yang dilakukan oleh Widya. Ya, tetapi setelah saya tadi konfirmasi dengan tim saya nggak perlu capek-capek ngelaporin Widya karena sudah ada laporan yang masuk untuk Widya. Ditunggu aja ya Ibu Widya ya. Semoga kamu masih bisa live dalam waktu beberapa hari ini ya kan. Terus netizen pendukungnya Widya sering-sering nonton Widya ya, terus belajar aja dari Widya supaya kalian jadi penerusnya Widya. Wiki Gilang, maksudnya apa nih? Udah amplop tebal, ayo naikin Wiki, ayo naik Wiki, ayo naik Wiki. Jangan cuma ngomong aja berani, ayo mana Wiki? Gak berani dia naik, ayo Wiki naik dong. Mana? Bagi belum tentu, polisi nggak semuanya begitu kok. Widya malah hampir lu cemplon. 10 juta balik arah, ya balik arah loh. Saya nggak perlu capek-capek cari alamat Widya, cari nomor telepon Widya, udah dapat semua. Cemplon saya. Bu, kira-kira yang apa nih?
pelaku yang sesungguhnya itu fakta atau fiktif sih Bu? Ditunggu aja prosesnya ya, masih dalam penyelidikan. Abaikan buzzer Bu yang nggak punya attitude. Saya mah santai aja, ya kan? Santai aja. Boleh saya nanti gini, ini badai apa nih? Badai ini boleh naik, tapi aku tinggal 20% nih baterainya nih. Bukan nggak mau naik ya, mungkin kita gantian ya, siapa Tor Ikor. Iya. Coba Terima si kasih, Badai Kak. mau. Iya, Semangat Kak, banyak hatersnya. Semangat, nggak apa-apa. Makin terkenal saya malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana hari ini, sehatkah? Alhamdulillah sehat. Nyonya pengacara, ya kan? Nanti ntar saya on cam ya, biar gak dibilang pengecut nanti, ya karena sama netizen. Karena saya tidak secara langsung pun pernah bully hostnya nih. Bully host ya? Oh, Nih, nggak boleh apa-apa. ada masukan Mbak Putri untuk sedikit ya? Boleh kan? Iya, Nanti saya boleh. rekam dulu. Ya. Kenapa? Yang setuju dengan Mbak Putri satu-satu sama juga menyuarakan kebenaran seperti rakyat-rakyat kita semua ya. Nanti saya on cam dulu. Seketika si Badai langsung akun privat siapa aja, Bung? Siapa yang akun privat? Halo, Mas. Halo. Gimana, sehat kan hari ini? Alhamdulillah. Mbak Putri, Ya. boleh saya kritisi ya kan, boleh saya kasih masukan dikit aja, nggak lama-lama nih. Sebagai lawyer Mbak Putri ya kan, kadang kan ini saya pribadi ya kan sering mengkritisi, justru saya pernah kritisi loh. Jadi masukannya seperti ini nih, jangan pernah takut dikritisi dengan siapa saja selagi kita masih di pihak jalur yang benar. Ya kan? Jangan pernah mental dengan kritisan-kritisan para masyarakat. Setidaknya kritisan masyarakat ini setidaknya memberikan motivasi, support secara tidak langsung ya kan. Ini ya itu nggak masalah. Makanya nanti ku ganti pakai berlian, mau? Nanti ku ganti pakai berlian. Ya kan, makanya dengan adanya di medsos ya kan, kompetisi sayembara 10 juta atau apa gaya dari pihak Mbak Widya nih ya, itu kan namanya akun dagelan nih, maaf. Untuk Mbak Putri jangan pernah dalam arti menyuarakan kebenaran, setidaknya cermati kritisan itu menjadikan kita suatu makin lebih kedepannya lebih kuat. Iya kan, kadang wanita ini walaupun hebat kan mentalnya kadang ya kan. Saya salut dengan para serikandi-serikandi di Indonesia yang menyuarakan dengan kebenaran. Emang nggak, Mas siapa namanya, Mas Badai apa siapa? Saya tidak pernah takut dengan apapun. Mental saya masih aja. Ya, maaf. Jadi saya tidak pernah takut. Jadi gini, kalau Mas berbicara soal kritisi, saya sangat senang dikritik, Mas, karena kita tidak bisa koreksi diri kita sendiri. Cuman satu hal, ya, yang saya marah sama Widya, kenapa dia mengatakan saya Linda adalah putri, dan itu menggiring opini. Sementara yang di tengah masyarakat terpatri saat ini, Linda adalah seorang pelaku. Ya itu yang saya katakan salah. Kalau cuma sekedar cucian, state video, itu saya nggak ada masalah, gitu kan? Nggak ada masalah saya. Cuman kalau sudah menggiring opini dan menyampaikan kata-kata yang belum tentu kebenarannya, itu salah, Mas. Gitu, itu jadi fitnah. Jadinya masyarakat Indonesia kebingungan, ini yang mana sih sebenarnya? Linda kan namanya putri juga, ya kan? Gitu. Jadi kalau saya tidak peduli, dan saya kalau sudah disenggol orang, kalau masih bisa saya maafkan, saya maafkan. Tapi kalau dia sudah membawa harga diri saya sampai dibilang saya pacaran sama siapa itu tadi, siapa saya nggak kenal tuh yang diposting-posting sama dia, saya juga akan marah gitu. Ya saya tuh, Mas, saya tidak pernah takut dengan siapapun. Saya ngurusin kasus pembunuhan tuh udah bukan satu, bukan dua, bisa dicek kasus pembunuhan udah saya tanganin. Saya nggak pernah takut gitu. Berarti Semangat aja.
seorang putri ini kan berpihak pada si korban gitu kan. Iya dong. Ya, Saya kan berpihak boleh, kepada boleh. korban. Masa saya harus berpihak kepada Peggy? Peggy kan diduga tersangka. Masa saya harus bela dia gimana? Jadi gini Mbak Putri, apakah keputusan kasasi nanti menurut Mbak Putri pribadi dari pihak korban ya kan, apakah dia menurut pandangan Mbak Putri ya kan, apakah yakin seorang PG itu bisa dijadikan tersangka? Ini kita bicara dengan Saya hukum, tidak bukan? berhak untuk menjawabnya, Mas, karena saya adalah kuasa hukum Vina. Yang berhak Nah iya menjawab maksudnya yang otomatis dari gini loh Mbak Putri, dari kuasa hukum Vina berarti kan otomatis dong memihaknya ke Vina dong, nggak mungkin memihak ke penjahat kan seperti itu. Iya. Iya kan? Dan saya tidak tahu hasilnya saat ini pun, alat buktinya hanya yang saya ketahui hanya ijazah, STNK, handphone, terus ada KTP, hanya itu. Untuk sedetailnya kami belum tahu karena saat ini kepolisian masih terus menggali gitu. Kalau Jadi saya masyarakat nggak bisa berasumsi, Siap. nggak boleh. jadi gini Mbak Putri setidaknya pendampingan pengacara dari si Vina nih ya kan, apakah Mbak Iya. Putri step by step itu ada ketersangkut pautannya dengan kejadian kematian tentang jaket tersebut yang ditutupkan sama pihak Vina? Itu Maksudnya harus ada lari ke situ loh Mbak Putri. Jadi Gimana, di gimana? lokasi itu pada waktu 2016 itu kan ada sesuatu hal jaket yang mengatasnamakan anak klub, itu nggak arahnya lari ke situ yang dibidik. Semua sedang Bidikannya- ditelusuri, semua sedang ditelusuri. Jadi gini loh, kita tidak perlu menggurui kepolisian ya, karena sudah pasti apapun yang menjadi kecurigaan itu udah pasti akan diperiksa, gitu. Ini Ya. bukannya gini Mbak Putri, bukannya kita menggurui atau apa. Kita dari pihak kasarnya dari pihak Polda pun dari Mabesnya pun mengarahkan, ayolah masyarakat kita bisa harus menyikapi dengan penanganan seperti ini. Ayo kita saling bantu. Setidaknya kan dia membutuhkan arahan masyarakat yang positifnya gitu. Betul. Nah, itu tadi kan kalau Mas bilang begitu, Polda Jabar sudah membuka hotline pengaduan. Monggo silakan. Berikan pengaduan berikut bukti. Jangan cuman sekedar cerita dari si A sari B. Jadi sampaikan kalau memang kita tahu, semisal ada cerita kata si Widya kasus apa namanya tepung segala macam kapal, sampaikan. Jangan cuman sekedar cerita di media sosial karena tidak akan pernah didengar. Nggak guna gitu ya. Jadi sampaikan saya- aja. Saya pribadi baru dengar asumsinya dari Mbak Putri ya kan. Jadi narasi-narasi yang dibangun para netizen yang tidak sepakat dengan menyuarakan kebenaran, berarti ini yang harus perlu digarisbawahi. Setidaknya kayak Mbak Putri setidaknya berpihak kan sama tentang adanya si korban ini, berarti kan berpihak menyuarakan kebenaran. Itu saya satu poin ya untuk Mbak Putri. Saya Ya iya dari dong. situ saya Masa apresiasikan. saya dari awal yang punya kasus itu saya. Baru saya bawa ke Pak Hotman. Jadi Siap. saya tentunya harus semaksimal mungkin, meskipun saat ini saya sedang mencalonkan diri sebagai wali kota. Saya calonkan diri dulu baru saya dapat perkara pinang. Jadi jangan dicampur-campur antara pencalon wali kota saya dengan perkara pinang. Saya masih status sebagai kuasa hukum. Tidak ada larangan saya untuk berhenti ataupun untuk meneruskan proses hukum ini. Gitu. Jadi bagaimanapun saya tetap harus membantu, tapi mohon maaf netizen nanti jangan sampai bertanya-tanya, Bu Putri kemana? Gak pernah nongol, udah gak jadi kuasa hukum. Kalian harus ngerti, saya juga punya warga masyarakat yang harus saya datengin, yang harus saya temuin gitu. Kasihan dong kalau saya mau mencalonkan diri, saya nggak dikenal sama masyarakat, saya kan aneh, kan gitu. Jadi bagaimanapun saya tetap harus mendukung masyarakat saya gitu. Bagaimanapun saya tetap harus turun ke lapangan, dan saya juga punya tim saya juga pinter-pinter kok gitu. Ya. Ini tentang Oke. tentang asumsinya Mas Mbak Widya ya, secara Mas pribadi Badri. saya setuju gitu kan. Kenapa ya, Ya. saya setuju? Karena pada narasi-narasi saya nggak mau tahu dari sesuatu, mengetahui dari satu orang doang gitu kan. Berarti kan kita harus menanyakan langsung yang bersangkutan, ya kan? Kan seperti itu.
Mbak Put. Nah, kan? Iya, iya. Makanya begitu Oke, ya. Jadi yang jelas ini aja Mbak Putri, selalu semangat dengan kritisan-kritisan netizen. Ya kan, Aman, kadang aman. sebuah kritisan itu menjadikan untuk koreksi diri kita, ya kan, menjadi makin bangkit. Kalau untuk mengarasikan kebenaran, saya sepakat maju terus Mbak Putri. Ini langsung saya ngomong sama orangnya loh, langsung berhadapan. semangat, semangat, semangat. Semoga Tetap. semoga Ayo masyarakat kita. yang ngerti diluruskan ya. Nah, Jangan ya siap, sampai siap. Nanti kita menjadi- gini aja. Kita gini aja, Mbak Putri. Kita setidaknya para teman-teman ya kan yang mempunyai jiwa untuk membangun tentang membuka tabir ini, yang menyuarakan kebenaran, ayo bareng-bareng kan gitu. Ya kan. Ya, udah. Mas Badai, terima kasih banyak. Netizen, nanti kita live lagi. Ini handphone aku udah lowbat, tinggal 15%, 17%. Nanti saya ada di Kabar Petang jam 4:30 sore ya, nonton aja nanti. Nanti kita live lagi ya netizen. Terima kasih banyak. Semoga kalian diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kecerdasan, kepintaran. Semoga semuanya tidak gampang termakan hoak.